Nanging aku bakal bisa ro sumpah aku gelem. Mbok redep. Dasar dalam pengambilan video kami yaitu terdapat pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak keberagaman, baik dari budaya maupun makanan. Salah satu budaya yang akan kita anut kali ini yaitu wayang. Wayang merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional. Asal-muasal wayang yaitu berawal dari Sunan Kalijaga yang ingin menyebarkan agama Islam, menjadikan wayang menjadi salah satu medianya. Sunan Kalijaga mengubah cerita wayang Ramayana dan juga Mahabharata menjadi cerita masuknya agama Islam. Nah, ternyata ada loh museum wayang di Banyumas. Museum Wayang Sendangmas adalah museum wayang yang terletak di Banyumas, lebih tepatnya di Jalan Budi Utomo nomor 1 Banyumas, Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Museum Wayang Sendangmas dibangun sejak tahun 1982. Dan Museum Wayang Banyumas ini diresmikan pada 31 Desember 1983 atas gagasan Bapak Suparjo Rostam dan para sesepuh Banyumas. Museum ini masih terus dikembangkan sampai sekarang. Gedung museum ini sebelumnya merupakan paseban atau tempat pertemuan para bupati. Nama Sendangmas adalah singkatan dari seni pedalangan Banyumas. Dari nama tersebut menegaskan bahwa wayang gagrak Banyumas berbeda dengan jenis wayang lainnya. Wayang gagrak Banyumasan merupakan tipe wayang khas yang hanya mengambil sebagian elemen dari wayang yang berasal dari daerah lain di Jawa seperti wayang Yogyakarta, wayang Kedu, dan wayang Surakarta. Sesuai karakter masyarakat yang mengagungkan kebebasan dan keterbukaan, wayang gagrak Banyumasan mengandung banyak unsur humor dan upaya menertawakan jenis wayang baku yang penuh dengan aturan. Pedalangan gagrak Banyumasan memperoleh pengaruh serta memiliki tatanan atau pakem dari seni pedalangan Surakarta dan Yogyakarta. Akan tetapi mempunyai ciri khas tersendiri dari penokohan Bawor dengan lagu Kembang Lepang serta Gending Banyumasan. Wayang gagrak Banyumas mempunyai ciri khas dalam penceriaan yang lebih menceritakan dan peran rakyat kecilnya dimainkan dalam tokoh penekawan seperti cerita Bawor, Gati Ratu, Petruk, Rama, dan lain-lain. Selain itu pula wayang gagrak Banyumas lebih menonjolkan peran para pemuda dalam menyelesaikan kasus-kasus dan permasalahan. Cerita ceritakan Mukar Lengger yang merupakan terusan Lokan ceritakan Takon Sarmal adalah salah satu contoh rekor bahwa peran pemuda seperti Antesan dan Bingsanggeni menjadi sangat sentral.
Koleksi wayang di Museum Wayang Banyumasan ternyata sangat banyak loh. Di antaranya wayang gagrag Banyumasan tempo dulu dan sekarang, gagrag Yogyakarta, wayang Krucil, wayang prajurit, wayang bidang kencana, wayang golek purwa, wayang golek menak, wayang suluh, wayang beber, wayang kulit purwa, wayang suluh, wayang golek purwo, wayang golek menak, wayang krucil, wayang beber, gamelan kelendro, calung atau angklung, kaligrafi huruf Jawa, wayang suket atau Adam Marifat, Banyumas tempo dulu dan masih banyak lagi. Untuk nilai moralnya dari cerita yang itu tergantung dari Kalau intinya kita orang mengkaji sesuatu nilai sejarah yang dibentuk fisikan dengan nilai atau dengan cerita lakon pewayangan. Nah itu kan nilai moralnya. Kita harus manusia itu bisa memilih antara perilaku baik dan buruk yang sudah diceritakan seperti kisah Mahabharata antara perang dua saudara, yaitu yang disebutkan Kurawa dan Pandawa. Dari keserakahan Pandawa atau keserakahan Kurawa itulah yang menjadikan titik buruk yang kurang baik perang. Dan meskipun dari titik kaum Pandawa itu teraniaya dan sudah mengalah, menerima lah ibaratnya, akhirnya kemenangan yang sejati itu adalah di Pandawa yang seperti itu. Karakternya kita membangun secara moralnya berbuat baik. sejarah berdirinya museum ini itu gimana? Awal mula Museum Wayang Banyumas itu dulu dengan sebutan Museum Wayang Sendang Mas, Seni Pedalangan Banyumas, menempati salah satu bangunan lama yang dikategorikan di sini cagar budaya. Paseban, pendopo Paseban. Dan pendopo yang saat ini digunakan untuk kantor camat itu dulu sebagai kantor bupati sebelum diboyong betul. Dan pertama itu kota Banyumas memang diaras. Setelah di tahun 1982 Yayasan Seni Pedalangan Banyumasan terbentuk yang diprakarsi oleh beliau Bapak Gubernur Bapak Suparno Rustam dari tentara pensiunan beliau. Ini orang Banyumas yang peduli dengan budaya, mengiyakan atau memperjuangkan dengan keberadaan Yayasan Seni Pedalangan Banyumasan dan diketuai langsung oleh Bapak Jarwoto Aminoto sebagai Ketua Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Diresmikan langsung oleh Sekretariat Pewayangan Nasional Indonesia atau Senawangi setelah 1 tahun tanggal 31 Desember 1983. Itu yayasan. Selain itu berjalan waktu untuk pengembangan yayasan itu mengalami kesulitan atau pengembangannya. Di tahun 1989 diserahkan kepada Dinas Pariwisata Budaya sampai dengan saat ini. Itu perjalanan tentang museum. Adapun koleksi yang kita miliki semuanya pemberian hibahan dari masyarakat Banyumas. Terutama awalnya itu dari para pengampu Museum Wayang Banyumas yang terdiri dari seniman, para dalang itu sendiri. Maka kita bersyukur koleksi di Museum Wayang Banyumas wayangnya sedikit atau kuat. Selain ada beberapa jenis wayang, di Museum Sendang Mas ini juga terdapat beberapa alat bantu pertunjukan. Yang pertama ada blencong sebagai alat tata cahaya, gamelan sebagai alat musik wayang bambu, calung sebagai alat musik gagrag Banyumasan, dan pakelir atau layar. Selain itu, di Museum Sendang Mas ini juga ada benda kosan aji, benda arkeolog atau benda peninggalan yang memamerkan benda yang dari berbahan batu dan kayu. Untuk harga tiket masuk ke dalam Museum Wayang Sendang Mas ternyata sangat terjangkau loh. Kita hanya perlu membayar Rp2.000 saja.
Untuk jam operasionalnya yaitu pada hari Senin sampai Jumat buka pada pukul 7 pagi sampai jam 3 sore. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu buka pada jam 7 sampai jam 1 siang. Parmesan sumpah ku gelem lu krecep umpama ana dosane santai-santai dhewe